Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul asmaul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassaru. Pembahasan masih dalam tafsiran dari Quran Surat At-Taubah. Kali ini kita awali dari ayat yang ke-48, karena pertemuan terakhir sampai di ayat 47. Seperti biasa akan kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta jaa al-haqqu wa zahara amrullah wa hum karihun. Sungguh mereka orang-orang munafik sedari dulu menghendaki terjadinya kekacauan, ingin menimbulkan fitnah. Kemudian mereka melakukan berbagai cara dalam mewujudkannya, sampai akhirnya datanglah kebenaran dan agama Allah menjadi menang, sementara mereka tidak suka dengan itu. Tafsirannya, laqad ibtagha al-munafiquna fitnatal mu'minina an dinihim wasaddihim atau wasaddahum an sabilillah min qabli ghazwati Tabuk wa kashfa amrihim. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memberitahukan kepada kita tentang sepak terjang orang-orang munafik. Kata Allah di ayat ini bahwa orang-orang munafik mereka sangat ingin menciptakan fitnah di tengah-tengah kaum mukminin agar kaum mukminin meninggalkan agamanya. Dan mereka juga menghalang-halangi kaum mukminin dari jalan Allah. Dan itu dilakukan jauh sebelum terjadinya perang Tabuk. Dan terbongkar keadaan mereka. Wasarrafu laka ayyuhan nabi al-umura fi ibtali ma ji'ta bihi kama fa'alu yawma Uhud wa yawmal Khandaq. Mereka melakukan berbagai cara, wahai nabi, untuk menghapus risalah yang telah engkau bawa, sebagaimana hal itu telah mereka lakukan pada peristiwa perang Uhud dan peristiwa perang Khandaq. Pada awalnya mereka berangkat bersama dengan kaum muslimin untuk ikut serta dalam perang Uhud, tetapi di tengah-tengah perjalanan
mereka kembali. Di perang Khandaq juga demikian. Mereka menggembosi kaum muslimin. Wadabbaru laka al-kaida hatta jaa an-nasru min indillah wa a'azza jundahu wa nassara dinahu wa hum karihuna lahu. Kemudian mereka orang-orang munafik mengatur rencana jahat yang akan mereka lakukan untuk wahai Nabi, hingga akhirnya Allah datangkan pertolongan. Allah muliakan tentaranya, Allah menangkan agamanya, dan mereka dalam keadaan tetap tidak menyukai hal itu. Jadi memang aneh ya, orang-orang munafik ini bukannya senang dengan kemajuan Islam, tetapi justru mereka itu ketika melihat Islam, kaum muslimin maju, sakit hati. Padahal mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu bongkar habis-habisan keadaan, perilaku, sepak terjang mereka, supaya kita waspada, supaya kita hati-hati, tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah kaum muslimin itu ada orang-orang yang ingin membuat kekacauan, dan mereka itulah munafik. Ya. Kemudian ayat yang ke-49 berikutnya Allah berfirman, wa minhum man yaqulu idzan li wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang mengatakan, idzan li, izinkan aku untuk tidak ikut berperang. Wala taftinni, dan jangan engkau jerumuskan aku ke dalam fitnah. Ala fil fitnati saqatu, kata Allah, yang terjadi justru mereka berjatuhan di dalam fitnah. Ya. Dan sesungguhnya jahanam itu akan senantiasa meliputi orang-orang kafir. Tafsirannya, qala wa min haula'il munafiqina man yatlubul idna lil qu'udi anil jihadi. Kata Allah di ayat ini, ayat yang ke-49, di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang memang secara terang-terangan meminta izin untuk tidak ikut dalam jihad. Wa yaqul, dan mengatakan, la tuqi'ni fil ibtila, jangan kamu jerumuskan aku ke dalam cobaan. Bima ya'ridu li fi halatil khuruj min fitnatin nisa, yang mungkin akan muncul nanti saat keluar berjihad, yaitu berupa fitnah wanita. Sok suci alasannya, takut fitnah, gak mau berangkat jihad karena nanti sepanjang perjalanan bisa saja banyak wanita. Ini bisa menimbulkan apa? Fitnah. Makanya ketika Allah katakan bahwa sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu orang-orang yang melakukan kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, kalau dikatakan kepada mereka janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, apa jawab mereka? Kami ini sesungguhnya orang-orang yang berusaha membuat perbaikan, bukan merusak. Gitu. Ya. Kemudian kata Allah, laqad saqata haula'il munafiquna fi fitnatin nifaqil kubra. Yang terjadi, sungguh mereka itu telah jatuh, ya, orang-orang munafik ini ke dalam kemunafikan yang besar. Apa itu? Munafik i'tiqad, akidah, ya. Menghindari nifak sugro, maksiat begitu, justru jatuh dalam nifak kubro, nifak i'tiqadi.
Akidah, kalau sudah urusan akidah ya ini antara muslim dan kafir kan begitu. Ya. Justru kata Allah, mereka jatuh dalam fitnah yang lebih besar. Fitnah akidah, penyimpangan yang lebih besar. Ya. Jelas kalau dibandingkan dengan kemaksiatan, ya jauh. Ya. Kalau mau dicari mana yang lebih mending, ya maksiat masih jauh lebih mending daripada kesalahan itu menyangkut urusan apa? Akidah, urusan keyakinan. Ya. Karena kalau menyangkut urusan akidah, urusan keyakinan, itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau maksiat kan tidak, hanya mengurangi kesempurnaan apa? Iman. Ya. Tapi di sini kita tidak sedang membandingkan mana yang lebih baik antara maksiat atau penyimpangan dalam akidah, tidak. Cuma kita lagi mengomentari bagaimana perilakunya orang-orang munafik. Mereka nggak mau ikut perang, izin. Ya. Saya tidak akan ikut perang karena khawatir ada fitnah di jalan, terutama fitnah wanita. Menghindari kemaksiatan. Tapi justru jatuh dalam apa? Penyimpangan yang jauh lebih besar, yaitu akidah. Ala fil fitnati saqatu, kata Allah. Justru mereka berjatuhan di dalam fitnah, waliyadzu billah. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirina billahi wal yaumil akhir. Ketahuilah bahwa sesungguhnya jahanam itu akan meliputi seluruh orang-orang kafir, kafir kepada Allah, kafir kepada hari akhir. Fala yuflit minhum ahadun. Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan atau yang bisa lolos. Ya. Kemudian ayat yang ke-50. Allah berfirman, in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Jika kamu mendapatkan kebaikan, tasuhum, mereka orang-orang munafik malah menampakkan ketidaksenangannya. Tapi kalau kamu ditimpa musibah, mendapatkan musibah, maka mereka orang-orang munafik mengatakan, qad akhadna amrana min qablu. Kami dari dulu sudah memanage, mengatur urusan kami, sehingga kami tidak terkena apa? Musibah. Wa yatawallaw wa hum farihun. Mereka kemudian berpaling, ya, pergi dalam keadaan gembira. Tafsirannya, qala in yusibka ayyuhan nabi sururun wa ghanimatun yahzanul munafiqun. Allah memberitahukan kepada kita, ya, model orang-orang munafik. Kata Allah di ayat ini, ayat yang ke-50, jika engkau mendapatkan kesenangan, ghanimah, wahai Nabi, maka orang-orang munafik itu justru merasa sedih. Orang-orang munafik merasa sedih. Wa in yalhaqu bika makruhun min hazimatin aw shiddatin yaqulu nahnu ashabu ra'yin wa tadbirin qad ihtatna li anfusina bi takhallufina an Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kalau engkau mendapatkan sesuatu yang buruk seperti kekalahan dalam perang, hazimah,
au syiddatin, atau situasi yang sulit, maka mereka orang-orang munafik mengatakan, kalau kami adalah ashabur ra'i, para pemikir. Kami adalah orang-orang yang senantiasa bisa mengatur, memanage. Kami telah melindungi diri-diri kami dari kekalahan, dari situasi yang sulit. Bitakhallufina an Muhammad, dengan cara kami tidak ikut serta dengan Muhammad dalam jihad. Wa yansarifu wa hum masruruna bima sana'u wa bima asabaka minassu. Mereka kemudian pergi dalam keadaan bergembira dengan apa yang mereka lakukan dan bergembira dengan kejelekan yang menimpamu wahai Nabi. Jadi orang-orang munafik itu orang-orang yang gak bisa diharapkan. Keberadaannya justru malah jadi bumerang saja. Gak bisa diharapkan. Gak ada manfaatnya, gak ada faidahnya. Tapi mereka orang-orang yang tadi menyembunyikan kekufuran, menampakkan apa? Keislaman. Jadi dilematis sesungguhnya kaum muslimin menghadapi mereka itu. Di satu sisi zohirnya tampak seperti memberikan apa? Dukungan, tetapi batinnya itu mengingkari. Ya. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah di ayat ini, ayat yang ke-50. Kalau ada kebaikan dirasakan oleh Nabi, tentunya juga oleh orang-orang yang beriman, justru membuat mereka gak senang. Kelihatanlah dari sikap-sikapnya. Walaupun mungkin di depan kaum muslimin seperti ikut apa? Senang, tapi di belakang tidak. Ya. Tapi giliran Nabi dan tentu juga orang-orang yang beriman yang bersama dengan beliau mendapatkan musibah, kekalahan dalam perang misalnya, atau ada dalam situasi apa? Sulit. Ya, mereka tampil. Mereka percaya diri seakan-akan apa yang mereka lakukan itu benar. Mereka mengatakan kami inilah para pemikir, kami orang-orang yang selalu apa? Memanage. Ya. Kami melindungi diri-diri kami. Itulah alasan mengapa kami tidak ikut perang bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kami sudah melihat dari jauh pasti bakal kalah. Gitu. Ya. Mereka merasa bangga, ya, senang dengan apa yang telah mereka lakukan, dan merasa bangga, merasa senang ketika ada keburukan yang menimpa Nabi dan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Nah, makanya di dalam Al-Quran ya Allah sebutkan secara khusus ada surat yang disebut dengan surat Al-Munafiqun. Berikutnya ayat yang ke-51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan olehmu wahai Muhammad, ya, katakan olehmu wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun yang menimpa kami melainkan telah Allah catat untuk kami. Dia Allah adalah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Ya. Nabi, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak perlu ya bersedih hati ketika ditimpa musibah, kekalahan dalam perang atau situasi yang sulit. Ya, yakinlah bahwa apapun yang terjadi itu sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan memberikan apa? Perlindungannya. Ya, jadi ada hubungannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya.
Tafsirannya qul ayyuhan nabiyyu lihaula'il mutakhadilin zajran lahum wa taubikhan. Kata Allah di ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, katakan olehmu wahai Nabi kepada mereka orang-orang munafik al-mutakhadilin yang enggak mau berangkat jihad, enggak mau menyertaimu karena takut, karena mentalnya lemah. Zajran lahum wa taubikhan, sebagai peringatan bagi mereka dan dalam rangka menjelekkan keadaan mereka. Lan yusibana illa ma qaddarahullahu alaina, tidak ada sesuatu pun yang menimpa kami melainkan telah Allah takdirkan kepada kami. Wa katabahu fi lauhil mahfuz, dan telah Allah catat di lauhul mahfuz. Jadi kemenangan, kekalahan, kemudahan, kesulitan bukan sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Kemenangan itu karena memang Allah telah tetapkan orang-orang yang beriman itu akan senantiasa mendapatkan kemenangan. Kekalahan pun demikian. Ada pelajaran di balik itu. Kebaikan, keburukan, pokoknya semua yang terjadi, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita lalui dalam hidup di dunia ini, itu sudah atas kehendak, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku sesuai dengan apa yang telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Qala huwa nasiruna ala a'daina. Katakan olehmu wahai Nabi kepada mereka, huwa nasiruna ala a'daina. Dia Allah yang akan menjadi penolong kami atas musuh-musuh kami. Artinya kekalahan itu tidak akan terus-terusan terjadi. Mungkin sekali, dua kali terjadi, tapi tidak akan terus berulang terjadi. Kenapa? Karena Allah pasti akan memberikan pertolongan. Dan buktinya perangan yang dilalui oleh Nabi bersama dengan kaum muslimin, kan 90%-nya dimenangkan oleh kaum muslimin. Bahkan bisa kita katakan 99%. Kalaupun terjadi kekalahan, itu karena teguran dari sebuah kesalahan. Wa 'alallahi wahdah falya'tamid al-mu'minuna bihi. Kemudian di akhir ayat kata Allah, hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang beriman itu bersandar diri. Jadi tidak perlu ragu kalau memang apa yang akan dilakukan itu adalah kebaikan, segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Karena Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Selama apa yang akan kita lakukan itu maslahat untuk dunia kita, maslahat untuk agama kita, bismillah, tawakkal ala Allah. Bismillah, bertawakal kepada Allah. Jangan ada kata ragu. Allah pasti akan memberikan kemudahan dan pertolongannya kepada kita. Jadi Allah hibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di ayat ini. Nabi harus yakin bahwa Dia Allah yang akan menjadi pelindungnya. Dan orang-orang yang beriman harus senantiasa tawakal, menyandarkan diri mereka kepada
Allah. Karena tawakal itu maknanya adalah i'timadul qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil manafi wa daf'il madhar. Tawakal itu adalah bersandarnya hati kepada Allah azza wa jalla dalam mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Karena Allah An-Nafi', dialah pemilik apa? Kemanfaatan. Allah dialah yang bisa menurunkan apa? Kemudharatan. Manusia tidak bisa memberikan manfaat apapun kalau Allah tidak menghendaki. Demikian juga sebaliknya, manusia tidak bisa menimpakan mudarat, bahaya dalam bentuk apapun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Ya, maka jangan takut. Bersandarlah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Mau kita inginkan atau tidak kita inginkan, kita senangi atau kita benci, kalau Allah sudah berkehendak terjadi, pasti terjadi. Dan itu kebaikan buat kita. Wa malam yasha lam yakun. Dan sebaliknya, apa yang tidak Allah kehendaki enggak akan terjadi, walaupun kita berusaha ingin mewujudkannya. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Ya. Nah, disinilah butuhnya kita kembali kepada Allah dan jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa apa? Mampu. Ya, mampu terhindar dari segala kemudharatan, mampu melakukan segala hal yang bermanfaat. Jangan merasa mampu. Tetap ya, bersandar meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan itu masuk dalam kerangka ibadah, tapi dipisah penyebutannya oleh Allah. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa melakukan ibadah tanpa mendapatkan pertolongan Allah. Jadi mutlak minta tolong kepada Allah itu. Ya. Dan ibadah apapun yang berhasil kita lakukan, kita kerjakan, itu semata-mata karena Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ya, bukan karena kehebatan kita. Nah, jadi cukup kamu katakan wahai Nabi kepada mereka orang-orang munafik bahwa tidak ada sesuatu pun yang menimpa kami melainkan telah Allah catat di Lauhul Mahfuz, sudah menjadi ketetapan Allah dan Dia Allah pelindung kami. Kami orang-orang yang beriman hanya akan menyandarkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya ayat yang ke-52. Allah berfirman, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullah bi'adzabin min indih aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun." Katakanlah, tidak ada yang kalian tunggu dari kami kecuali satu dari dua kebaikan. Karena yang ditunggu-tunggu oleh mereka munafikun terjadi pada Nabi dan kaum muslimin adalah kejelekan. Jadi mereka menunggu kapan Nabi dan kaum muslimin itu ada dalam keburukan, situasi yang sulit. Kalau perang, kapan kalahnya? Itu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang munafik. Aneh kan? Nungguan ilaha cilakana gitu. Kapan celakanya Nabi?
Ini kan itikat buruk ya. Itikat buruk. Nah, jangan sampai kita punya itikat buruk terhadap teman-teman kita. Bisi siga munafik. Iraha berpalingna ya. Iraha menyimpangna. Naudzubillah. Harusnya apa? Mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk tetap apa? Istiqomah. Ya, ini orang-orang munafik itu yang ditunggu-tunggu dari Nabi dan kaum mukminin adalah apa? Keburukan. Kapan? Kapan terjadinya keburukan? Kapan Nabi menghadapi situasi yang sulit? Nah, kata Allah, katakan olehmu wahai Nabi, sesungguhnya tidak ada yang kalian tunggu dari kami kecuali satu dari dua kebaikan. Gitu. Nggak ada kejelekannya. Ya, satu dari dua kebaikan. Ya. Wa nahnu natarabbasu bikum, sedangkan kami menunggu kalian ditimpa azab dari sisi Allah Azza wa Jalla, atau ya azab menimpa kalian melalui tangan-tangan kami. Fatarabbasu, silahkan kalian tunggu. Inna ma'akum mutarabbisun, sesungguhnya kami bersama kalian sama-sama menunggu siapa yang ada dalam keburukan, kan gitu. Ya. Tafsirannya. Qala qul lahum ayyuhan nabi hal tanzuruna bina illa syahadatan fi sabilillah aw zafran bikum. Katakan olehmu, kata Allah di ayat ini, katakan olehmu hai Nabi kepada mereka orang-orang munafik, hal tanzuruna bina, tidak ada yang kalian tunggu ya, tentang kami kecuali syahadah, kami syahid di jalan Allah, atau kami menang dalam apa? Peperangan. Ini yang dimaksud dengan ihda husnayain, satu dari dua kebaikan. Menang ya, dalam jihad atau gugur sebagai syuhada. Ya, kan dua-duanya baik. Gugur, kalaupun gugur ya sebagai syuhada jelas baik. Menang pun demikian. Ya, dapat ghanimah. Nah. Wa nahnu nantadzir bikum an yusibakumullahu bi'uqubatin min indih ajilatan tuhlikukum aw bi'aidina fanaqtulakum. Sedangkan kami ya, kami tunggu kalian ketika kalian nanti ditimpa siksa dari Allah ajilatan ya. Ketika kalian nanti ditimpa siksa dari yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cepat yang akan membinasakan kalian, atau hukuman melalui tangan-tangan kami di mana kami akan memerangi kalian, membinasakan kalian. Ya. Fantadiru inna ma'akum muntadirun. Silakan kalian tunggu. Ya. Kami siap sama-sama menunggu bersama kalian. Maullah fa'ilun bikulli fariqin minna wa minkum, apa yang akan Allah lakukan kepada masing-masing golongan, kami dan kalian. Gitu. Jadi tidak perlu gentar ya, menghadapi kaum munafik. Kalau mereka menunggu ya, menunggu kalian orang-orang yang beriman jatuh dalam keburukan, maka terima tantangannya. Kita juga sama menunggu kalian. Dan harus kalian tahu bahwa sesungguhnya yang kalian tunggu itu ya, yang terjadi pada kami adalah satu dari dua kebaikan. Tapi kami sedang menunggu kalian mendapatkan siksa azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan takut dengan itikat buruk ya, orang-orang munafik, niat-niat jahat mereka ya. Karena kita harus yakin selama kita ada dalam kebenaran, tidak melakukan pelanggaran terhadap Allah, maka
kita akan mendapatkan kebaikan. Sedangkan mereka jelas tidak berada di atas kebenaran, maka sudah bisa dipastikan mereka sedang menunggu waktu, ya, datangnya apa? Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbalallahu minkum innakum kuntum qauman fasiqin." Katakan kepada mereka, infakkanlah harta kalian secara sukarela atau terpaksa. Silahkan kalau memang kalian mau berinfak. Ya tidak menutup kemungkinan kan orang-orang munafik berbuat baik. Oh iya, jangankan munafik, orang kafir banyak yang berbuat apa? Baik, iya enggak? Nyumbang masjid, orang kafir. Bangun madrasah untuk pendidikan Islam, orang kafir. Enggak menutup kemungkinan ada yang melakukan kebaikan. Kalau orang kafir saja yang jelas nyata-nyata kafir, ya, ada di antara mereka yang melakukan kebaikan, maka tidak menutup kemungkinan orang-orang munafik yang hidup bersama dengan kaum muslimin juga melakukan apa? Kebaikan. Tapi di sini disinggung oleh Allah. Kul, katakan kepada mereka, silakan kalian berinfak. Infakkan, monggo. Harta benda kalian, tau'an au karhan, baik secara sukarela ataupun terpaksa. Ya. Tapi apa? Lan yutaqabbala minkum. Infak kalian itu enggak akan diterima. Ya. Innakum kuntum qauman fasiqin, karena kalian adalah kaum yang fasik. Nah, tafsirannya, qul ya ayyuhan nabi lil munafiqin anfiqu amwalakum kaifa syi'tum. Kata Allah di ayat ini, katakan olehmu wahai nabi kepada mereka orang-orang munafik, anfiqu amwalakum kaifa syi'tum, silakan kalian infakkan harta benda kalian bagaimanapun caranya. Ya. Sekehendak kalian, semau kalian. Wa ala ayyi halin syi'tum, dalam keadaan apapun kalian, ta'iin au karihin, sukarela atau terpaksa. Lan yaqbalallahu minkum nafaqatikum, tetapi Allah tidak akan menerima infak kalian, ya, sumbangan kalian. Jadi mau nepi, ya, mau sampai ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai jadi bangunan mah ya insyaallah lah jadi, ya, jadi bangunan masjid jadi, madrasah jadi, sumbangan dari orang-orang kafir, tetapi tidak akan sampai, ya, kepada Allah. Allah tidak akan menerimanya, walaupun itu bentuk apa? Kebaikan. Nah, li'annakum qaumun kharijuna an dinillah wa ta'atihi, alasannya adalah karena mereka adalah kaum yang keluar dari ketaatan kepada Allah, ya, dan keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Nah, karena bisa saja orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, cari muka, ya, menginginkan dukungan, cari muka, cari dukungan. Kan banyak orang-orang yang tiba-tiba saja, Masya Allah, nyumbang ini, nyumbang itu, nyumbang ini, nyumbang itu, ternyata mencalonkan diri, ya kan, ingin jadi ini, ingin dipilih sebagai ini dan itu, banyak kan yang seperti itu. Ya, jadi dermawannya itu dermawan musiman. Kalau ada musim ramai-ramai politik, pemilu, baru dermawan. Kalau enggak. Ya. Nah. Ada juga banyak yang disebut muslim musiman, dengan bulan Ramadan wungkul. Aya katingali di masjid bulan Ramadan mah
beres bulan Ramadan, nah, itu berarti muslim musiman, ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam.